Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Jumpa lagi dengan Madam Novi di sini. Kali ini saya akan membahas tentang teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Yaitu suatu paragraf atau karangan yang memuat informasi yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Tujuan teks eksposisi adalah menjelaskan dan menyampaikan informasi yang memuat pengetahuan secara rinci dan terstruktur dengan dasar argumentasi yang kuat. Struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dari teks eksposisi. Bagian ini berisi gagasan utama yang ingin disampaikan berdasarkan fakta yang ada pada masalah yang diangkat. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi digunakan sebagai unsur penjelas yang mendukung tesis. Bagian ini berisi penjelasan yang lebih lengkap dari tesis yang dikemukakan pada pembuka teks, umumnya berupa data hasil temuan, pernyataan ahli, alasan logis, dan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. Yang ketiga, penegasan ulang. Sesuai namanya, bagian ini bertujuan untuk menegaskan kembali atau menguatkan pendapat yang sudah disampaikan di awal. Penegasan ulang juga memuat tentang rekomendasi atau saran dari permasalahan yang diangkat. Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, berisi informasi dan pengetahuan. Yang kedua, penulisan yang singkat, padat, dan to the point. Yang ketiga, objektif dan tidak memihak. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baku. Poin pertama ini sangat penting diperhatikan dalam teks eksposisi dan strukturnya, karena bersifat objektif dan berisi fakta. Teks eksposisi harus menggunakan bahasa yang baku atau formal. Yang kedua, menggunakan pronomina atau kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang digunakan untuk menggantikan posisi kata benda atau orang di dalam sebuah kalimat. Contohnya, saya, kita, kami, mereka. Yang ketiga, menyatakan pendapat. Diperbolehkan untuk menyatakan pendapat pada teks eksposisi. Namun, saat mengutarakan pendapat, usahakan jika pendapat kamu sudah dilengkapi oleh fakta dan data yang akurat. Misalnya dari hasil penelitian, dari lembaga pemerintah, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan nomina atau kata benda. Kata benda adalah kata yang mengacu pada benda yang nyata atau abstrak seperti gambar, meja, rumah, dan sebagainya. Dalam sebuah kalimat, kata benda berkedudukan sebagai subjek. Berikutnya, verba atau kata kerja. Verba atau yang biasa disebut kata kerja merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Terakhir, menggunakan konjungsi atau kata sambung. Jenis kata ini digunakan untuk menghubungkan antar kata, ungkapan, atau kalimat. Selain itu, konjungsi juga digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam pembuatan teks eksposisi. Penyusunan teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik dan gagasan utama. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data pendukung. Contoh
teks eksposisi tentang pendidikan. Dalam tesisnya kita bisa menulis kesulitan dalam memahami materi belajar menjadi masalah yang sering dihadapi para siswa. Untuk mengatasi masalah tersebut, siswa bisa menerapkan teknik belajar Pomodoro. Metode manajemen waktu belajar yang dikembangkan oleh Francesco Cirillo di tahun 1980-an ini dinilai efektif untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Dalam argumentasinya dapat kita tuliskan, jika diamati, teknik Pomodoro ini berfokus pada interval waktu belajar. Dengan jendela belajar ini, siswa dapat memanfaatkannya untuk latihan soal atau mengerjakan tugas yang diberikan guru. Penerapan interval atau jendela belajar ini membuat siswa lebih fokus sekaligus nyaman saat belajar. Penegasan ulang. Dalam penegasan ulang ini, kita dapat menuliskan tentang interval waktu belajar yang diterapkan pada teknik Pomodoro. Dapat menjadi solusi sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. Teknik Pomodoro membatasi interval waktu belajar selama 25 menit dengan jeda 5 menit setiap intervalnya. Dengan jendela belajar ini, siswa akan lebih fokus mengerjakan soal atau tugas yang diberikan. Itulah contoh teks eksposisi tentang pendidikan. Demikian pembahasan tentang teks eksposisi. Apabila ada kesalahan dalam penjabaran, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.